Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Bertemu lagi dengan saya Indah Utari. Pada kali ini kita akan belajar kimia, yaitu tentang tata nama senyawa kimia ya. Nah, ibu harapkan anak-anak ibu selalu sehat dimanapun berada. Semoga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, pada bab tata nama senyawa kimia ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, tata nama senyawa ion atau senyawa biner. Yang kedua, senyawa poliatom ya. Jadi nanti di senyawa ion ini kita bagi dua, biner dan poliatom. Yang ketiga, tata nama senyawa kovalen. Yang keempat, tata nama senyawa asam. Dan yang kelima, tata nama senyawa basa. Nah, sebelum kita masuk ke tata nama senyawa kimia, sebelumnya pasti anak ibu di rumah udah tahu ya. Contoh nih, misalkan ada beberapa senyawa kimia yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya asam cuka ya. Cuka yang kita gunakan pada makanan. Nah, nama kimia dari asam cuka itu adalah asam asetat. Kemudian contoh kedua, kapur. Kapur tulis, kapur barus, dan sejenis kapur-kapuran itu adalah senyawa kimianya CaCO3, yaitu namanya karbon karbonat. Nah, jadi pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat nama-nama senyawa kimia. Nah, yang pertama tata nama senyawa biner ya. Senyawa biner adalah senyawa kimia yang hanya terbentuk dari 2 unsur ya. Jadi senyawa itu penyusunnya hanya 2 unsur saja. Nah, unsur yang terbentuk dapat terdiri atas unsur logam dan bukan logam, atau keduanya terdiri atas unsur bukan logam ya. Bisa jadi logam dengan non-logam atau non-logam dengan non-logam. Contohnya ini ada HCl, NaI, H2O, HBr, H2S. Jadi dapat dilihat ini hanya terdiri dari 2 buah unsur. Makanya dikatakan namanya adalah senyawa biner. Nah, kemudian tata nama senyawa ion ya. Nah, ion ini kita bagi tadi biner dan poliatom. Nah, apa itu senyawa ion? Senyawa ion adalah senyawa yang terdiri atas unsur logam dan non-logam, di mana logam membentuk ion positif yang disebut dengan kation, sedangkan non-logamnya itu membentuk ion negatif atau kita sebut dengan anion. Jadi ada kationnya dan ada anionnya. Untuk logam yang hanya memiliki satu jenis bilangan oksidasi atau bilox ya, itu yaitu unsur pada golongan 1A ya. Jadi unsur-unsur golongan 1A, 2A, 3A itu dia biloxnya 1. Maka penamaannya adalah sebagai berikut. Jadi kita cara membuat namanya itu kita tuliskan nama atom logam, kemudian diteruskan dengan nama atom non logam dan diberi akhiran ida. Jadi di depannya nama atom logam, di belakangnya nama atom non logam dan akhirannya ida ya. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama senyawa KCl ya. Di sini K itu adalah logam dan Cl itu adalah non logam. Itu namanya kalium klorida ya. K itu kan kalium, Cl itu klor, maka ini akhirannya ida. Makanya namanya kalium klorida. Yang kedua CaBr2. Ca itu kalsium, Br itu brom, diberikan ida, makanya menjadi bromida. Kalsium bromida. Berikutnya Al2S3 ya. Al itu aluminium dan S itu sulfur. Kita ganti dengan ida akhirannya, makanya sulfida. Aluminium sulfida. Jadi di depannya nama atom logam dan di belakangnya nama atom non logam. Untuk atom logam yang memiliki bilangan oksidasi yang lebih dari 1 jenis ya. Tadi kan kalau golongan A itu 1A, 2A, 3A itu biloxnya 1 jenis. Kalau yang untuk unsur logam yang bilangan oksidasinya lebih dari 1, itu biasanya terdapat pada unsur-unsur golongan B. Nah, maka penamaannya seperti ini. Nama logamnya kita tuliskan dengan bahasa Indonesia, kemudian diikuti bilangan oksidasi dengan angka Romawi ya. Jadi bilangan oksidasi si unsur logam tadi kita tuliskan dengan angka Romawi dalam tanda kurung. Baru kita ikuti dengan nama atom non logam diberi akhiran ida. Jadi sama-sama akhiran ida. Kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini ada tabel ya. Nah, ada unsur Cr dan unsur Fe ya. Unsur krom dan Fe itu merupakan unsur golongan B. Artinya dia memiliki lebih dari 1 bilangan oksidasi. Yang pertama perhatikan unsur Cr.
bilang oksidasinya ada +2 dan ada +3 ya. Nah, contoh senyawanya CrO. Jadi pada senyawa CrO ini bilang oksidasi Cr-nya +2. Maka di penamaannya kita tambahkan 2 Romawi seperti ini. Cr tadi kan kromium ya, bahasa Indonesianya kromium dalam kurung angka 2 Romawi. Kemudian O ini oksigen, kita ganti akhirnya ida menjadi oksida. Nah, pada senyawa CrCl3 di sini bilangan oksidasi Cr-nya adalah +3. Makanya di nama kita tambahkan angka Romawi 3 ya. Cr kromium Romawi 3 klorida ya. Karena ini klor, kita berikan akhirnya ida menjadi klorida. Nah, kemudian pada unsur Fe atau besi, biloxnya ada +2 dan ada +3, berarti ada 2 jenis. Nah, pada senyawa yang pertama FeS ya, di sini bilox Fe-nya +2. Jadi penamaannya besi dalam kurung Romawi 2 sulfida ya. Fe ini besi, S ini sulfur. Kita ganti ida berarti menjadi sulfida. Kemudian pada senyawa FeF3, besinya ini memiliki bilangan oksidasi +3 ya. Berarti besi dalam kurung 3 Romawi fluorida ya. F ini fluor, kita berikan akhir ida menjadi fluorida. Jadi di depan nama logamnya dengan bahasa Indonesia, terus di tengahnya kita tambahkan angka Romawi yang menunjukkan bilangan oksidasi, dan di terakhirnya kita tambahkan unsur yang di belakang dengan menambahkan akhiran ida pada masing-masingnya. Ini yang kedua ya, jadi ada 2 cara untuk penamaan unsurnya. Yang kedua, kita menggunakan nama Latin ya. Nama logam itu kita tulis Latin ya, dengan akhiran i atau o. Jadi ada 2 kemungkinan, bisa i dan o. Nah, apa syaratnya? Nah, kemudian kita ulang, dengan akhiran i dan o diikuti nama non logam dengan akhiran ida ya. Jadi tetap logam di depan, terus diteruskan dengan non logam dan tetap akhirannya ida. Nah, untuk logamnya itu kita berikan akhiran i dan o. Akhiran i untuk bilox yang tinggi ya, dan akhiran o untuk bilox yang rendah. Oke? Kita lihat contohnya tadi, FeO dan Fe2O2. Nah, pada senyawa pertama FeO itu bilox Fe-nya +2 ya. Pada senyawa kedua itu bilox Fe-nya +3. Berarti kan yang tinggi yang di bawah, oke? Nah, tadi kan akhiran O itu untuk bilox yang kecil ya. Karena Fe ini +2 biloxnya, makanya kita berikan namanya fero. Jadi akhirannya O. Kalau ini bilox Fe-nya +3, kita berikan akhiran i, feri. Jadi yang satu fero, yang satu feri. Dan akhirnya sama, karena ini O, makanya di sini oksida ya. Yang bilox +2 fero oksida, yang bilox +3 itu feri oksida. Berikutnya kita masuk tata nama senyawa kovalen ya. Tadi senyawa ion itu merupakan unsur logam dengan non logam. Nah, kalau senyawa kovalen itu unsur non logam dengan non logam atau sesama non logam. Yang pertama, unsur di depan diberikan nama unsur tersebut ya. Jadi tetap nama unsurnya. Kemudian unsur di belakang diberikan akhiran ida ya. Jadi masih sama ida. Nah, ini pembedanya di poin ketiga. Jumlah unsur disebut dengan angka Latin ya. Contoh, kalau jumlah unsurnya 1, kita berikan mono imbuhannya. Kalau jumlah unsurnya 2, kita berikan imbuhannya di. Kalau 3, tri, dan seterusnya. Nah, ini ada di sini 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Oke, kita lihat contoh penamaan tata nama senyawa kovalen. Yang pertama, senyawa CO2. Ini apa nama bahasa Indonesianya? Karbon dioksida ya. Ini kan seringlah anak-anak ibu mendengar istilah karbon dioksida. Nah, jadi ini rumus kimianya, CO2. C ini adalah karbon. Kita buat karbon di sini. Oke. Ini O ini oksigen. Kita kasih akhiran ida menjadi oksida. Karena jumlah O-nya 2, maka tadi kan kalau 2 itu angka Latinnya di. Makanya di depan oksida kita tambahkan di ya. Harusnya kan
karena C ini 1, berarti di depannya kita tuliskan mono ya. Tapi untuk unsur yang kata pertama kita tidak perlu menambahkan mono. Tapi jika mononya di kata kedua itu boleh dituliskan ya. Makanya ini namanya karbon dioksida. Oke, contoh kedua, senyawa N2O3 ya. Berarti ini jumlah N-nya ada 2, jumlah O-nya ada 3. N itu nitrogen ya. Karena jumlahnya 2 ditambahkan di, makanya menjadi dinitrogen. Terus O-nya ada 3, kalau 3 tadi imbuhannya tri, berarti trioksida, dinitrogen, trioksida. Oke, kita lihat beberapa contoh yang lain ya. Yang pertama senyawa NO ya, namanya nitrogen monoksida. Jadi kita nggak boleh menuliskan mono nitrogen monoksida, karena mono itu hanya khusus di kata kedua. Kedua, NO2, N-nya nitrogen, karena O-nya ada 2, maka dioksida. Yang ketiga, N2O3 ya, N-nya ada 2 berarti dinitrogen, O-nya ada 3 berarti trioksida. Yang keempat, SO2, S-nya 1 berarti sulfur, jangan dituliskan monosulfur. Dioksida karena O-nya ada 2. Yang ketiga, SO3, sulfur trioksida ya, karena O-nya ada 3. Yang keenam, P2O5, P-nya ada 2 berarti difosfor penta. Tadi penta itu menunjukkan angka 5 ya, maka pentaoksida. Berikutnya SF6, S-nya 1 berarti sulfur, F-nya ada 6 berarti heksafluorida ya. Tadi heksa itu kan sama dengan 6. Berikutnya HF, H-nya 1 berarti hidrogen, F-nya juga 1 berarti fluorida, hidrogen fluorida. Yang terakhir PCl5, fosfor, terus Cl-nya ada 5, maka diberikan imbuhan penta, fosfor pentafluorida. Oke, demikianlah pembelajaran kimia kita hari ini mengenai tata nama senyawa ion dan kovalen biner ya. Nanti untuk tata nama senyawa poliatom dan tata nama senyawa asam basa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ibu harapkan anak-anak ibu semua memahami pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.